pagi, nama saya Agustiar. Hobi saya lari, kadang renang, kadang sepedaan. Apa yang membuat kita berjumpa hari ini adalah pengalaman saya bahwa sebelum sekarang, jadi kira-kira di bulan November, saya itu melakukan operasi PCL reconstruction. Otot PCL di lutut kiri belakang ini putus. Kok bisa putus? Karena waktu itu saya jatuh dari motor, menghindari nenek dan cucu nyebrang jalan. Tiba-tiba. Yang saya rasakan itu di lutut kiri. Jadi pada waktu itu di lutut kiri ini agak gembung begini nih, ada cairan. Terus setelah dirujuk untuk MRI, hasil MRI itu bilang bahwa ini ada luka di sini. Dokternya masih belum bilang ada lukanya itu spesifik lukanya apa. Nah, cuman dia bilang ini harus ke dokter orto. Nah, kemudian karena kantor saya di depan, di Jakarta Mori Tower, dari ruangan saya itu kelihatan ini rumah sakit Jakarta. Habis itu saya teringat, oh iya, ada salah satu teman saya yang ada di sini, makanya saya tanya second opinion ke dokter David itu. Nah, berdasarkan hasil MRI-nya itu, dokter David sampaikan bahwa ini harus operasi karena yang otot di belakang ini PCL itu putus. Kalau misalkan nggak operasi gimana? Ya kalau nggak operasi berarti ya secara berkala mungkin 2 bulan sekali ditarik ini kelebihan cairan yang ada di sini. Kalau operasi yang solusi yang paten yaitu karena menghindari suatu saat kalau antara tulang ini dan ini itu bisa ngunci. Jadi solusi paling bagus operasi lah. Nah, ini pada waktu itu dokter David bilang 3 bulan lah. Pada waktu itu saya bilang kondisinya bulan Oktober, saya bulan April saya mau lari di Surabaya, bisa katanya. Oke, kita lakukan operasi. Jadi pada waktu itu kami melakukan operasi itu di November tanggal 8. Nah, yang saya seneng nih di sini, kenapa akhirnya saya juga memutuskan, udahlah operasinya di sini aja. Satu, dokter David komunikatif, jadi ceritalah, dia tuh cerita. Itu nanti operasinya itu akan seperti ini, yang diambil, yang alatnya yang dipakai kayak gini, alatnya nanti dipasang di ini. Nah, ini ada bekasnya nih. Nah, dia tunjukin tuh. Nanti kira-kira di sini, terus kemudian habis itu bed rest dulu lah 2 minggu, habis 2 minggu nanti bolehlah masuk kantor, ya mungkin masih pakai kursi roda ini, habis itu fisioterapi ya tapi bisalah 3 bulan itu bisalah sembuh. Jadi bulan April 2025 bisalah ikut event lari. Nah, itu yang bikin saya semangat. Nah, dibilang 3 bulan paling lama, oke lah selesai. Nah, itulah. Nah, yang kedua, kantor saya kan di depan. Nah, jadi kalau ada apa-apa di kantor, saya gampang dihubungi. Kalau tantangan yang paling berat itu ngelawan rasa sakit ya, karena kan ini diambil dari sini nih. Jadi dari penggantinya yang di sini diambil dari sini, terus habis itu dimasukin di sini. Tantangan terbesar dalam 10 hari pertama tuh dia kan nggak boleh gerak, kaki gini aja nih, panas tuh. Paling nggak enak itu 3 hari pertama itu tidur nggak nyenyak, wah nggak enak deh. Badan itu kan masuk obat infus, itu kan banyak itu. Aduh, bolak-balik manggil suster habis. Nah, susternya baik. Dipanggil bolak-balik nggak apa-apa. Waktu itu saya di lantai 4, susternya oke. Dipanggil bolak-balik. Jadi rasa yang paling berat itu melawan diri sendiri, bilang bahwa sakit. Ini sakit iya, tapi memang harus dilawan. Tapi tantangannya memang itu. Yang pertama itu saya pengen lari. Bulan April, 2 April 2025, itu saya pengen lari di Surabaya. Kenapa kok event itu sesuatu sekali? Event itu yang ngadain tempat anak saya kuliah. Nah, jadi pokoknya saya pengen banget itu hadir di situ. Satu itu. Yang kedua, kita itu kan laki-laki ya, minta tolong terus-terusan ke istri itu nggak enak. mau pipis minta tolong dia. Mau ke gerak dikit minta tolong. Kita mau makan, akhirnya makanannya kan yang ke sini. Itu perasaan itu tuh selama 10 hari itu nggak enak loh. Jadi itu yang bikin semangat untuk ini. Oh, blessing banget Pak.
Yang saya rasakan itu blessing banget. Blessing saya punya teman Dokter David itu, blessing dengan hasil operasinya itu luar biasa, blessing bahwa saya juga punya kesempatan untuk ikut event-event itu. Jadi setiap kali saya itu ada achievement, saya itu selalu foto, kasih ke dia. Bertumpu di kaki kiri. Atau yang paling gampang karena saya Muslim, dari minggu ke berapa ya? Minggu ke-1, ke-2, dari minggu ke-4 itu kan sudah mulai latihan nekuk ini ya. Antara 1 sampai 4 juga latihan, cuman kalau setelah 4 itu mulai coba latihan duduk sholat itu kan. Itu susah Pak, itu susah banget, sakit. Tapi itu yang jadi ini saya, maksudnya gini, kalau saya bisa sholat sempurna seperti saya sebelum operasi berarti saya sembuh. Itu saya ngomong ke diri saya sendiri seperti itu. Pokoknya kalau saya sudah bisa gerakan sholat, apalagi tahiyat itu, saya itu sudah sembuh. Jadi itu yang, apa ya, paling nggak berarti saya 5 kali sehari kan itu latihan. Nah jadi itu selalu saya kasih, bisa. Nah, cuman ya dokter kan, jangan cepet-cepet. Itu saya rasa ya, ikut event lari paling saya berkesan itu salah satunya itu di Paris Marathon gitu. Tapi rasanya masuk finish di Paris Marathon dengan kalau pas di Paris Marathon itu kan 42 kilo di negara orang, cuaca enak, kondisi cuaca enak. Yang ini kan di Surabaya, 10 kilo doang. Karena memang adanya 10 kilo. Nah, tapi perasaan saya itu pada waktu finish di situ itu lebih apa ya Pak? Lebih ya itu kata yang tepat itu blessing. Saya ngerasa bahwa di event itu saya bisa lari lagi dengan kondisi yang lebih baik dengan sebelumnya. Ini lebih kuat sekarang Pak dibandingkan sebelumnya. Dulu sebelum saya operasi itu saya punya ciri kaki kiri dan kanan itu lebih kuat kaki kanan. Tapi kalau saya bandingkan kaki kiri sebelum dan sesudah, sepertinya gara-gara dipasang titanium lebih enak deh. Lebih segar, lebih seneng. Temui dokter kayak Dokter David ini, temui dokter itu. Udah ngobrol, nggak usah punya pikiran macam-macam. Semua kekhawatiran kita itu ilusi kok. Ilusi karena sebenarnya itu sudah ada solusi dan tergantung dari keberanian kita untuk menghadapi itu.